kalau menggunakan pendekatan ilmiah, kita akan yang pertama adalah yang terbiasa adalah cari data di lapangan. Amir makan apa sih ya? Yang kedua, Amir diperiksa ke dokter, tes laboratorium, dilakukan pengobatan, kesimpulannya apa? Oh, Amir ternyata keracunan. Kalau pendekatan non ilmiah, otomatis nih, pasti pergi ke dukun, dilakukan penyembuhan, kesimpulannya apa? Oh, Amir kena guna-guna dari temennya atau musuhnya. So, sederhana. Selama ini kita ketika ada problem, ingin mencari jawabannya. Tergantung, apakah menggunakan pendekatan ilmiah atau non ilmiah. Gitu. Tapi bagaimana Pak ketika di lapangan faktanya ternyata pendekatan non ilmiah itu eh, merupakan jawaban dari sekelompok orang, ya kita hargai saja. Oh, di sini pendekatan ilmiah dan pendekatan non ilmiah semuanya dua-duanya mencari jawaban untuk mengurangi masalahnya. Bagi yang tidak percaya dengan pendekatan non ilmiah, ya sudah, berhenti saja di situ, stop. Ternyata di sebelah sana ada sekelompok orang yang mencari solusinya menggunakan pendekatan non ilmiah. Tetapi di sebelah sini mencari jawabannya lewat pendekatan ilmiah. Nah, posisi kita saat ini di mana? Di wilayah akademisi. Otomatis pendekatannya melalui pendekatan ilmiah. Gitu. Jadi pendekatan ilmiah itu merumuskan masalahnya jelas dan spesifik. Masalah itu merupakan hal yang dapat diamati dan diukur secara empiris. Jawaban permasalahan didasarkan pada data, sehingga proses pengumpulan dan analisis datanya ada, serta pengambilan keputusannya berdasarkan logika yang benar. Kesimpulannya apa? Siap diuji oleh orang lain. Contohnya dengan penggunaan metode ilmiah. Kalau pendekatan non ilmiah, tadi perumusannya kabur atau sangat abstrak. Masalah tidak selalu diukur secara empiris dan dapat bersifat supranatural atau dogmatis. Jawaban tidak diperoleh dari hasil pengamatan data di lapangan. Keputusan didasarkan pada hasil pengumpulan dan analisis data secara logis, logikanya pribadi. Yang terakhir, tidak dibuat untuk diuji ulang oleh orang lain. Contoh, penggunaan akal sehat, prasangka, intuisi, penemuan secara kebetulan dan coba-coba. Itulah pendekatan non ilmiah. Next. Nah, metode dan metodologi penelitian. Jadi metodologi penelitian ini yang akan kita kuasai atau yang teman-teman harus pahami adalah ternyata membahas konsep teoritik berbagai metode, kelebihan dan kelemahannya, serta pemilihan metode yang akan digunakan dalam suatu penelitian. Oke, jadi metodologi penelitian juga bisa merupakan sebuah ilmu atau merupakan ilmu yang mempelajari metode-metode penelitian, ilmu tentang alat-alat untuk melakukan penelitian. Jadi ini harus kuat atau harus paham karena apa ya? Di sinilah alatnya. Kalau metodologi penelitiannya keliru, tentu tidak bisa melakukan penelitian yang ideal. Jadi metode penelitian itu mengemukakan secara teknis tentang metode-metode yang dipakai dalam suatu penelitian. Ingat ya, metode itu prosedur, cara.
untuk mengetahui sesuatu dengan langkah-langkah yang sistematis. Kita langsung ke sini. Nah, ini pola pikir dalam metode ilmiah. Ada induktif dan deduktif. Pengambilan kesimpulan dari kasus yang bersifat khusus menjadi kesimpulan yang bersifat umum. Jadi, induktif itu khusus dan umum atau spesialis general. Kalau deduktif, kebalikannya dari induktif. Pengambilan kesimpulan dari hal yang bersifat umum menjadi kasus yang bersifat khusus. Sifat metode ilmiah itu apa saja? Yang pertama itu efisien dalam penggunaan SDM, baik itu tenaga, biaya, dan waktu. Terbuka sifatnya, dapat dipakai oleh siapa saja, dan teruji prosedur logis dalam memperoleh keputusan. Contoh sederhana, induktif dan deduktif ya. Tumbuhan akan mati, khusus. Hewan akan mati, khusus. Manusia akan mati, khusus. Kesimpulannya, semua makhluk hidup akan mati. General nih, umum ya kan. Semua makhluk hidup. Itu kan umum. Apa saja sih makhluk hidup itu? Ada tumbuhan, hewan, dan manusia. Nah, kalau deduktif kebalikannya. Semua manusia akan mati. Itu sifatnya umum. Aris adalah manusia, khusus. Aris akan mati, khusus. Itu ya, sebentar dulu. Mohon maaf, ini ada kesalahan teknis ya. Tadi contoh yang sederhana. Kita lanjut ke definisi penelitian. Jadi penelitian itu itu apa? Kembali, search, mencari, artinya mencari kembali. Artinya penelitian ini dapat dipahami secara kegiatan itu mencari ulang, mengungkapkan kembali gejala-gejala kenyataan yang sudah ada untuk direkonstruksi dan diberi arti guna. Jadi sederhana gini, penelitian itu mencari kembali apakah ini masih sesuai atau harus di-upgrade. Sama dengan pola teman-teman di sini kayak ada apa ya, peningkatan VK ya. PK1, PK2, PK3. Terus setiap waktu selalu ada pelatihan mulai dari BTECLS, ACLS untuk periode ini. Tapi ntar setelah berapa tahun diadakan lagi kembali. Untuk apa tadi? Untuk menerapkan ilmu-ilmu yang sudah kekinian, artinya mencari atau menerapkan ilmu yang terbarukan di layanan kesehatan. Itu mulai dari dulu, misalnya kita BHD itu ada dulu itu kalau nggak salah ABC. Sekarang berubah menjadi CAB. Dulu itu cuci tangan ada berapa langkah. Sekarang berkurang, makin berkurang, semakin berkurang. Nah itulah hasil dari penelitian, dari research. Nah, klasifikasi penelitian ada berdasarkan pendekatan, itu ada penelitian kuantitatif, kualitatif. Untuk metode ada penelitian yang sifatnya tindakan kelas, eksperimen, studi kasus, survei. Untuk jenis kontribusinya ada penelitian dasar, terapan, explanatory, penelitian deskripsi, penelitian eksperimen, dan penelitian korelasi. Nah, tujuan penelitian itu apa sih? Yang pertama adalah untuk menemukan. Menemukan apa? Data yang baru. Terus yang kedua untuk apa? Untuk pembuktian.
Pembuktian dari apa? Data-data yang meragukan. Jadi data itu, pembuktian itu untuk membuktikan keraguan. Benar tidak? Yang terakhir adalah pengembangan. Dalam hal ini adalah memperdalam dan memperluas pengetahuan yang ada. Ingat ya, bisa sifatnya memperdalam atau memperluas. Itu. Dan yang terakhir, kegunaan penelitian itu untuk memahami, memecahkan, dan mengantisipasi dari apa? Dari masalah. Jadi penelitian itu sesungguhnya adalah untuk tadi, 3 poin tadi. Memahami, memecahkan, mengantisipasi dari masalah. Dan kriterianya dan langkah-langkah metode ilmiah itu tadi, ada kriterianya, ada langkah-langkahnya. Mulai dari berdasarkan fakta, sampai menggunakan teknik kuantifikasi. Langkah-langkahnya mulai dari memilih dan mendefinisikan masalah, sampai membuat laporan. Itu. Jadi inilah yang teman-teman dapatkan, bahwasanya konsep dasar penelitian itu ya tadi. Yang pertama itu melalui 2 pendekatan, ilmiah atau non-ilmiah. Untuk apa pendekatan tersebut? Untuk membuktikan. Membuktikan apa tadi? Mencari solusi dari sebuah masalah. Ada langkah-langkahnya. Ya, itulah teman-teman. Jadi kalau sekarang teman-teman sudah bisa memahami apa itu perbedaan dari ilmu dan pengetahuan. Terus fungsinya penelitian itu untuk apa? Jadi di sini teman-teman paham, kenapa sih saya harus membuat karya ilmiah di akhir semester? Ya tadi, untuk mencari sebuah solusi dari masalah yang ada di sekeliling atau di lingkungan kerja teman-teman. Gitu. Oke. Ada